Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfia Ananda. Kali ini saya akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. Nah, definisinya adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, yang pertama ada koperasi, yang kedua ada penyelenggara kegiatan, yang ketiga ada otoritas bursa, yang keempat ada bendaharawan. Nah, di sini ada objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Dasar hukumnya yang A adalah 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP, DN, dan BUT. Yang B 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WPLN. Contoh perhitungannya, Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung besarnya bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2. Jawabnya, bunga deposito 12% dikali 100 juta per 12 sama dengan 1 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Nah, yang kedua ada transaksi saham di bursa efek. Dasar hukumnya yang A ada 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham bursa efek, bukan saham pendiri. Nah, yang B 0,1% dari nilai transaksi tambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di bursa efek saham pendiri. Contohnya, Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham sama dengan 0,1% dikali dengan 3.000 dikali dengan 100 lembar, harga sama dengan 3.000. Nah, yang ketiga ada bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Dasar hukumnya yang A ada bunga obligasi dengan kupon 15% dari jumlah bruto, bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk WP, DN, atau BUT. Yang kedua ada 20% dari jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk WP, LN selain BUT. Nah, yang B ada diskonto obligasi dan kupon 15%, selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WP, DN, dan BUT. Ada 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WP, LN selain BUT. Nah, yang C ada diskonto obligasi tanpa bunga 15% dari selisih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WP, DN, dan BUT. Nah, di sini yang D ada bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada BPPM dan lembaga keuangan.
Nah, di selanjutnya ada hadiah. Dasar hukum 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Contohnya PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Jawab, PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Nah, yang kelima ada sewa tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungannya seperti ini. Pada bulan Juli 2017, Raffi Moreno menyewakan rumah kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi Moreno dan Kinan Pali. Jawab ya, 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. Nah, yang keenam ada penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya 25% dari jumlah bruto nilai pengalihan, nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Dan ada 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan, nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Nah, yang ketujuh ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Dasar hukumnya 2% dari penghasilan bruto. Dan ada 4% dari penghasilan bruto, 3% dari penghasilan bruto. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada jumlah simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Dasar hukumnya 0% dari jumlah penghasilan, 10% dari jumlah penghasilan. Nah, di sini contoh perhitungannya, Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjajakan batik secara online di marketplace. Total omset tahun 2017 160 juta. Rinciannya sebagai berikut ya. Bulan Januari sampai dengan bulan Desember, kita langsung total aja ya. Totalnya di sini omsetnya 160 juta dan PPh pasal 4 ayat 2 800 juta. Nah, sekian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.